Om Swastiastu. Teman-teman sekalian, dan Pak dosen yang saya hormati, perkenalkan, saya Niputu Sinta Jeneka, absen 13 dengan NIM 2007521153, dan rekan saya Niputu Krisna Dewi, absen 14 dengan NIM 2007521154. Kami dari kelompok 5 yang akan membawakan materi mengenai aplikasi integral dalam ekonomi dan bisnis. Sebelum saya membahas tentang aplikasi integral tak tentu dalam ekonomi dan bisnis, saya akan mengulas kembali mengenai integral, di mana integral merupakan bentuk penjumlahan kontinu yang terdiri dari antiturunan atau kebalikan dari turunan. Jenis-jenis integral ada dua, yaitu integral tentu dan integral tak tentu. Di sini saya akan membahas tentang aplikasi integral tak tentu dalam ekonomi dan bisnis. Pada umumnya, aplikasi di sini berkaitan dengan mencari atau menentukan fungsi-fungsi ekonomi yang merupakan fungsi primitif atau fungsi asal dari fungsi marginalnya, yaitu mencari fungsi penerimaan total dari fungsi penerimaan marginal, fungsi biaya total dari fungsi biaya marginal, fungsi konsumsi dari fungsi konsumsi marginal, dan fungsi tabungan dari fungsi tabungan marginal, serta fungsi kapital dari fungsi investasi. Fungsi penerimaan total, atau yang dilambangkan dengan R. Fungsi penerimaan total merupakan integral dari penerimaan marginalnya, dan sebaliknya, penerimaan marginal merupakan turunan pertama dari fungsi penerimaan total, yang dirumuskan dengan R sama dengan integral MR dq. Kemudian, fungsi biaya total, yang dilambangkan dengan C. Fungsi biaya total merupakan integral dari biaya marginalnya, dan sebaliknya, biaya marginal merupakan turunan pertama dari fungsi biaya total, yang dirumuskan dengan C sama dengan integral MC dq. Fungsi konsumsi yang dilambangkan dengan C, fungsi konsumsi merupakan integral dari konsumsi marginalnya, MPC, dan sebaliknya konsumsi marginal merupakan turunan pertama dari fungsi konsumsi, yang dirumuskan dengan C sama dengan integral MPC dy. Kemudian fungsi tabungan yang dilambangkan dengan S merupakan integral dari tabungan marginalnya, yang dirumuskan dengan S sama dengan integral MPS dy. Kemudian fungsi pembentukan modal yang dilambangkan dengan K, fungsi pembentukan modal atau fungsi pembentukan kapital merupakan integral dari aliran investasi bersih yang dilambangkan dengan I, yang dirumuskan dengan KT sama dengan integral dari I. Contoh soal yang pertama, soalnya adalah biaya marginal ditunjukkan oleh MC sama dengan 150 kurang 80Q ditambah 10Q kuadrat. Biaya tetapnya adalah 134. Yang ditanyakan, carilah fungsi biaya totalnya, fungsi biaya rata-rata, dan fungsi biaya variabelnya. Penyelesaian. Hal yang pertama dilakukan adalah mencari fungsi biaya total dengan mengintegralkan C, maka didapat C sama dengan integral dari 150 kurang 80Q ditambah 10Q kuadrat dq, maka didapat C sama dengan 150Q kurang 40Q kuadrat ditambah 10 per 3Q pangkat 3 ditambah K. K di sini merupakan konstanta integrasi. Bila Q sama dengan 0, dimasukkan ke dalam fungsi C sama dengan FQ, didapat biaya tetap FC sebagai berikut. FC sama dengan 150 dikali 0 ditambah 40 dikali 0 kuadrat ditambah 10 per 3 dikali 0 pangkat 3 ditambah K. Maka didapat K sama dengan FC sama dengan 134. Maka fungsi biaya totalnya adalah C sama dengan 150Q dikurang 40Q kuadrat ditambah 10 per 3Q pangkat 3 ditambah 134. Kemudian selanjutnya mencari fungsi biaya rata-rata dengan rumus AC sama dengan C per Q sama dengan 150Q dikurang 40Q kuadrat ditambah 10 per 3 kali Q pangkat 3 ditambah 134 per Q. Maka AC didapat 150 kurang 40Q ditambah Q kuadrat ditambah 134 per Q. Selanjutnya mencari fungsi biaya variabel dengan rumus VC sama dengan C kurang FC sama dengan 150Q dikurang 40Q kuadrat ditambah
10/3 Q pangkat 3 ditambah 134 dikurang 134, maka VC didapat 150 Q kurang 40 Q kuadrat ditambah 10/3 Q pangkat 3. Contoh kedua, soal penerimaan marginal ditunjukkan oleh MR sama dengan 20 kurang 4Q, di mana Q merupakan kuantitas barang. Tentukanlah A. fungsi penerimaan totalnya dan B. fungsi permintaannya. Penyelesaian, yang pertama kita akan mencari fungsi penerimaan total, di mana rumusnya R sama dengan integral MR sama dengan integral 20 kurang 4Q dQ sama dengan 20Q kurang 2Q kuadrat plus C. Bila Q sama dengan 0, maka R sama dengan 0. Selanjutnya, nilai C yang merupakan konstanta integrasi dicari dengan memasukkan Q sama dengan 0 dan R sama dengan 0 ke dalam persamaan di atas akan didapat nilai C sebagai berikut. R sama dengan 20Q kurang 2Q kuadrat ditambah C. Kemudian R diganti dengan 0 dan Q juga diganti dengan 0, maka didapat 0 sama dengan 20 kali 0 kurang 2 kali 0 kuadrat ditambah C. Kemudian didapat C sama dengan 0. Jadi fungsi penerimaan biaya totalnya adalah R sama dengan F Q sama dengan 20 Q kurang 2 Q kuadrat plus C sama dengan 20 Q kurang 2 Q kuadrat. Kemudian fungsi permintaannya dengan rumus R sama dengan QP atau P sama dengan R per Q sama dengan 20 Q kurang 2 Q kuadrat per Q, didapat P sama dengan 20 kurang 2 Q, kemudian Q sama dengan minus setengah P plus 10. Jadi fungsi permintaannya adalah QD sama dengan minus setengah P plus 10. Contoh yang ketiga, soal hasrat marginal untuk konsumsi yang dilambangkan dengan MPC adalah 0,8. Bila pendapatan 0, Y sama dengan 0, maka besarnya konsumsi adalah 50. Tentukanlah fungsi konsumsinya. Penyelesaian, C sama dengan integral MPC sama dengan integral 0,8, maka didapat 0,8Y kali K. Selanjutnya dicari terlebih dahulu nilai K yang merupakan konstanta integrasi dengan memasukkan Y sama dengan 0 dan C yang merupakan konsumsi sama dengan 50 ke dalam persamaan di atas akan didapat K sebagai berikut. C sama dengan 0,8 Y plus K, kemudian C diganti dengan 50 dan Y diganti dengan 0, maka didapat 50 sama dengan 0,8 kali 0 tambah K, maka K didapat sama dengan 50. Jadi fungsi konsumsinya adalah C sama dengan 0,8 plus 50. Untuk contoh yang keempat, penjelasannya maupun penyelesaiannya sama dengan contoh soal di slide sebelumnya, di mana soal ini juga mencari fungsi konsumsinya. Jadi penyelesaiannya dapat dilakukan seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Untuk contoh soal berikutnya, contoh soal kelima juga penyelesaiannya sama dengan slide sebelumnya, di mana hal pertama-tama yang harus dilakukan adalah melakukan pengintegralan terhadap fungsi yang telah diberikan di dalam soal, kemudian mencari konstanta integrasi dengan memasukkan angka-angka yang diketahui dalam soal, mengganti Y dan K, kemudian didapat konstanta integrasi, kemudian didapat fungsi tabungan dan fungsi konsumsi. Dapat disimak pada slide. Contoh soal ke-6. Tingkat investasi bersih I sama dengan fungsi T sama dengan 20 T pangkat 2/5 dan stok kapital pada awal tahun T sama dengan 0 adalah 75. Tentukanlah fungsi kapitalnya. Selanjutnya, berapakah besar kapital pada tahun pertama? Penyelesaian, I sama dengan 20 T pangkat 2/5
dengan rumus KT sama dengan integral I kali dt sama dengan 20 integral T pangkat 2 per 5 kali dt. Kemudian didapat 20 per 1 plus 2 per 5 kali T pangkat 7 per 5 plus C. Lalu didapat 20 per 7 per 5 kali T pangkat 7 per 5 plus C sama dengan 100 per 7 kali T pangkat 7 per 5 plus C. Selanjutnya, dicari terlebih dahulu nilai C yang merupakan konstanta integrasi dengan memasukkan nilai T sama dengan 0 dan KT sama dengan 75 ke dalam persamaan di atas. Maka akan didapat nilai C, KT sama dengan 100 per 7 kali T pangkat 7 per 5 plus C, 75 sama dengan 100 per 7 kali 0 pangkat 7 per 5 plus C, maka didapat nilai C sama dengan 75. Jadi, fungsi kapitalnya adalah KT sama dengan 100 per 7 kali T pangkat 7 per 5 plus 75. Besarnya kapital pada tahun pertama, T sama dengan 1, jadi dengan rumus KT sama dengan 100 per 7 kali T pangkat 7 per 5 plus 75, di mana nilai T diganti dengan 1, maka didapat 100 per 7 kali 1 pangkat 7 per 5 plus 75, didapat nilai 14,29 plus 75 sama dengan 89,29. Maka besar kapital pada tahun pertama adalah 89,29. Contoh soal nomor 7. Biaya marginal untuk memproduksi sejenis barang MC sama dengan 3Q kuadrat kurang 24Q plus 45 jika untuk memproduksi satu unit barang diperlukan biaya 44. Tentukanlah fungsi biaya totalnya, kemudian besar biaya total, biaya rata-rata, serta biaya marginal pada saat output 2 unit. Untuk menyelesaikan contoh soal nomor 7, langkah-langkah yang digunakan sama dengan contoh soal nomor 6 yang telah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama dilakukan adalah mencari fungsi biaya total dengan mengintegralkan 3Q kuadrat minus 24Q plus 45. Kemudian mencari nilai konstanta integrasi dengan memasukkan Q sama dengan 1 dan C sama dengan 44 ke dalam persamaan yang telah didapat, maka akan didapat fungsi biaya totalnya. Kemudian, setelah mendapat fungsi biaya total, kita dapat mencari besarnya biaya total, besarnya biaya rata-rata, dan besarnya biaya marginal apabila output 2 unit. Uraiannya dapat disimak pada slide. Materi selanjutnya adalah mengenai aplikasi integral tertentu dalam ekonomi dan bisnis. Materi pertama adalah mengenai konsumen surplus yang dilambangkan dengan CS, di mana konsumen surplus adalah suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh konsumen tertentu dikarenakan konsumen tersebut dapat membeli barang atau jasa dengan harga lebih murah daripada yang sanggup mereka bayar. Harga yang sanggup mereka bayar ditunjukkan oleh fungsi permintaannya, yaitu sebesar OP aksen sama dengan P aksen, sedangkan harga per unit yang harus mereka bayar diperlihatkan oleh harga pasar, yaitu OPE sama dengan PE. Selisih antara harga yang mampu atau sanggup dibayar dengan harga pasar disebut keuntungan surplus tiap unit barang. Dapat dilihat di slide. Grafik tersebut pada daerah diarsir menunjukkan luas daerah konsumen surplus secara total. Luas daerah yang diarsir dapat dihitung dengan rumus CS sama dengan integral fungsi P dengan batas atas P aksen dan batas bawah PE.
Materi kedua mengenai produsen surplus yang dilambangkan dengan PS. Produsen surplus adalah suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh produsen tertentu dikarenakan produsen tersebut dapat menjual barangnya dengan harga lebih tinggi dari harga yang sanggup mereka jual. Harga yang sanggup mereka jual ditunjukkan oleh fungsi penawarannya yaitu sebesar OP action sama dengan P action, sedangkan tingkat harga yang terjadi di pasar atau harga yang harus mereka jual ditunjukkan oleh OPE sama dengan PE yang merupakan keuntungan surplus tiap unit barang. Sama seperti konsumen surplus, pada grafik produsen surplus, daerah yang diarsir merupakan surplus produsen secara total yang dapat dihitung dengan rumus PS sama dengan integral fungsi P dengan batas atas PE dan batas bawah P action. Catatan. Bila fungsi permintaannya dinyatakan dalam bentuk transposisinya yaitu P sama dengan fungsi QD, maka konsumen surplus dihitung dengan rumus CS sama dengan integral fungsi Q kurang PE QE dengan batas atas integral QE dan batas bawah integral sama dengan 0. Bila fungsi penawarannya dinyatakan dalam bentuk transposisinya yaitu P sama dengan fungsi QS, maka produsen surplus dihitung dengan rumus PS sama dengan PE QE dikurang integral fungsi Q dengan batas atas integral QE dan batas bawah integral 0. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Putu Krisnadewi. Baiklah, di beberapa slide berikutnya kita akan membahas tentang contoh-contoh konsumen surplus dan produsen surplus. Di mana pada contoh yang pertama, pertanyaannya adalah fungsi permintaan terhadap unit barang yaitu QD adalah 5 min 1 per 3P, di mana P adalah harga per unit barang dan QD adalah kuantitas barang yang diminta. Yang ditanyakan, A. Tentukanlah konsumen surplus pada tingkat harga keseimbangan pasar 9 per unit, dan B. Gambar grafiknya. Penyelesaiannya, A. Bila PE sama dengan 9, maka QE adalah PE sama dengan 9 dan QD sama dengan 5 min 1 per 3P. QE sama dengan 5 min 1 per 3 dikali 9, di mana P digantikan oleh PE yaitu 9. QE sama dengan 5 min 3, QE sama dengan 2. PE sama dengan 9, maka QE sama dengan 2, di mana diperoleh titik E yaitu 9,2. Harga per unit barang tertinggi, P aksen yang bersedia dibayar oleh konsumen, diperoleh bila QD sama dengan 0 atau mendekati 0 dan dianggap 0. QD sama dengan 0. 0 sama dengan 5 min 1 per 3P, di mana 5 dipindah ruaskan ke kiri menjadi min 5 sama dengan min 1 per 3P. Maka diperoleh nilai P sama dengan 15, di mana nilai P sama dengan nilai P aksen yaitu 15. Maka P aksennya adalah 15. Setelah menemukan nilai P aksen, baru kita dapat menentukan nilai konsumen surplusnya, di mana rumus konsumen surplus adalah integral fungsi PdP dengan batas atas P aksen dan batas bawah PE. Sehingga, pada contoh soal ini, konsumen surplusnya ditentukan oleh integral 5 min 1 per 3 PdP dengan batas atas 15 dan batas bawah 9. Kemudian didapatkan nilai integralnya yaitu 5P min 1 per 6P kuadrat dengan batas atas 15 dan batas bawah 9. Selanjutnya, substitusikan nilai batas atas yaitu 15 dan batas bawah yaitu 9 seperti yang tertera pada layar. Jadi, ditemukanlah nilai konsumen surplusnya sebesar 6. Kemudian, pertanyaan yang B adalah menggambar grafik, di mana menggambar grafik ini ditentukan oleh fungsi QD yaitu 5 min 1 per 3P. Saat P sama dengan 0, maka QD-nya adalah 5. Sedangkan saat QD-nya sama dengan 0, maka P-nya adalah 15. Maka dari itu ditemukan dua titik lagi yaitu titik 0,5 dan titik 15,0. Dari sanalah kita akan membuat grafiknya, di mana titik 0,5, 15,0, dan 9,2
dipakai untuk menggambar grafik seperti yang tertera pada layar, di mana nilai konsumen surplusnya terlihat seperti yang diarsir, yaitu terbentang dari batas bawahnya yaitu 9 hingga batas atasnya yaitu 15, dengan titik E adalah 9,2. Contoh soal yang kedua adalah mengenai produsen surplus, di mana contoh soalnya adalah fungsi penawaran suatu barang adalah QS yaitu 3P kuadrat min 12, di mana P adalah harga per unit barang dan QS adalah kuantitas barang yang ditawarkan. Maka A. Tentukanlah produsen surplus pada tingkat harga keseimbangan P sama dengan 4 dan B. Gambar grafiknya. Penyelesaiannya, yang A, bila PE sama dengan 4, maka QE-nya adalah PE sama dengan 4, dan QS sama dengan 3P kuadrat min 12. Jadi, QE sama dengan 3 kali 4 pangkat 2 min 12, di mana P digantikan oleh PE yaitu 4. Jadi, QE adalah 48 dikurang 12. QE adalah 36. Maka ditemukan titik E-nya adalah 4,36. Harga per unit barang terendah P aksen yang bersedia dijual oleh produsen diperoleh bila QS sama dengan 0 atau mendekati 0 dan dianggap 0. QS sama dengan 0. 0 sama dengan 3P kuadrat min 12. Pindah ruaskan min 12 ke ruas kiri sehingga menjadi 3P kuadrat sama dengan 12. P kuadrat sama dengan 4. P sama dengan akar 4, di mana dihasilkan P1 sama dengan 2 yang bermakna secara ekonomis dan P2 sama dengan min 2 yang tidak bermakna secara ekonomis. Jadi dapat disimpulkan P sama dengan P aksen adalah 2. Setelah kita menemukan nilai P aksennya, kita dapat menentukan nilai produsen surplusnya, di mana rumus dari produsen surplus adalah integral fungsi PdP dengan batas atas PE dan batas bawah P aksen. Sehingga pada contoh soal ini didapatkan nilai integral dari 3P kuadrat min 12 dP dengan batas atas 4 dan batas bawah 2 adalah P pangkat 3 min 12P dengan batas atas 4 dan batas bawah 2. Kemudian, substitusikan nilai batas atas sama dengan 4 dan batas bawah sama dengan 2 seperti yang tertera pada layar, sehingga ditemukan nilai produsen surplusnya adalah 32. Selanjutnya, yang B, gambarlah grafik, di mana menggambar grafik ini ditentukan oleh nilai QS yaitu 3P kuadrat min 12. Saat P sama dengan 2, maka QS sama dengan 0. Saat P sama dengan 3, maka QS sama dengan 15. Saat P sama dengan 4, maka QS sama dengan 36. Dan saat P sama dengan 5, maka QS sama dengan 63. Kemudian, dari sanalah ditemukan 4 titik yaitu 2,0, 3,15, 4,32, dan 5,63. Keempat titik ini digunakan untuk membuat grafik seperti yang tertera pada layar, di mana nilai produsen surplusnya ditandai oleh garis arsiran dari berentang batas bawah 2 hingga batas atas 4 dengan nilai titik E yaitu 4,36. Selanjutnya adalah contoh produsen surplus dan konsumen surplus, yaitu fungsi permintaan dan penawaran sejenis barang berbentuk QD sama dengan 9 min P kuadrat ditambah QS sama dengan P kuadrat ditambah 2P min 3. Maka A. Hitunglah konsumen surplus dan produsen surplus pada titik keseimbangan pasar, dan B. Gambarlah grafiknya. Penyelesaiannya, syarat keseimbangan pasar adalah QD sama dengan QS. Jadi, 9 min P kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah 2P min 3. Didapatkan hasil 2P kuadrat ditambah 2P min 12 sama dengan 0. Kemudian sama-sama dibagi 2 menjadi P kuadrat ditambah P min 6 sama dengan 0. Selanjutnya, dicari faktor dari P kuadrat ditambah P min 6 sama dengan 0. Ditemukan dua faktor yaitu P ditambah 3 dan P min 2. P ditambah 3 menghasilkan P sama dengan min 3 yang tidak memiliki arti ekonomi. Sedangkan
P-2 sama dengan 0 menghasilkan nilai P sama dengan 2 yang memiliki arti ekonomis. Jadi dapat disimpulkan nilai P sama dengan PE adalah 2. Selanjutnya dicari nilai QE, di mana diketahui PE sama dengan 2 dan QD sama dengan 9 min P kuadrat. Jadi nilai QE adalah 9 min 2 pangkat 2, di mana P digantikan oleh nilai PE, yaitu 2. Sehingga didapatkan nilai QE adalah 5. Jadi titik keseimbangan pasarnya adalah EPE, QE adalah titik E2,5. Selanjutnya, kita mencari konsumen surplusnya. Harga per unit barang tertinggi P aksen yang bersedia dibayar oleh konsumen diperoleh bila QD sama dengan 0 atau mendekati 0 dan dianggap 0. QD sama dengan 9 min P kuadrat. 0 sama dengan 9 min P kuadrat. Di mana min P kuadrat dipindah ruaskan ke kiri sehingga didapatkan P kuadrat sama dengan 9. P sama dengan akar 9. Akar dari 9 adalah plus minus 3, sehingga nilai P sama dengan 3 memiliki arti ekonomis, sedangkan P sama dengan min 3 tidak memiliki nilai ekonomis. Jadi dapat disimpulkan nilai P sama dengan P aksen adalah 3. Setelah mendapatkan nilai P aksen, kita dapat menentukan nilai konsumen surplusnya, yaitu integral 9 min P kuadrat dP dengan batas atas 3 dan batas bawah 2. Didapatkan nilai 9P min 1/3 P pangkat 3 dengan batas atas 3 dan batas bawah 2. Selanjutnya, substitusikan nilai batas atas 3 dan batas bawah 2 seperti yang terlihat pada layar sehingga didapatkan nilai konsumen surplusnya adalah 8/3. Selanjutnya adalah mencari produsen surplusnya. Harga per unit barang terendah P aksen yang bersedia dijual oleh produsen diperoleh bila QS sama dengan 0 atau mendekati 0 dan dianggap 0. QS sama dengan P kuadrat ditambah 2P min 3. 0 sama dengan P kuadrat ditambah 2P min 3. Carilah faktor dari P kuadrat 2P min 3, di mana ditemukan faktor P kuadrat 2P min 3 adalah P plus 3 dan P min 1. P plus 3 menghasilkan nilai P min 3 yang tidak memiliki arti ekonomi, sedangkan P min 1 menghasilkan nilai P sama dengan 1 yang memiliki arti ekonomis. Jadi dapat disimpulkan nilai P sama dengan P aksen adalah 1. Setelah mendapatkan nilai P aksen, kita dapat mencari produsen surplusnya, yaitu integral P kuadrat ditambah 2P min 3 dP dengan batas atas 2 dan batas bawah 1. 1/3 P pangkat 3 ditambah P pangkat 2 min 3P dengan batas atas 2 dan batas bawah 1, di mana batas atas 2 dan batas bawah 1 disubstitusikan seperti yang tertera pada layar sehingga didapatkan nilai produsen surplusnya sebesar 7/3. Yang B adalah menggambar grafiknya. Pada contoh kali ini terdapat dua tabel karena di contoh soal terdapat dua fungsi, yaitu fungsi QD dan juga fungsi QS. Fungsi QD adalah 9 min P kuadrat, di mana saat nilai P sama dengan 0 maka QD-nya adalah 9, saat P sama dengan 3 maka nilai QD-nya adalah 0, saat P sama dengan 2 maka nilai QD-nya adalah 5, dan begitu juga seterusnya. Sehingga ditemukan titik 0,9, 3,0, dan 2,5. Sedangkan pada fungsi QS sama dengan P kuadrat ditambah 2P min 3, saat P sama dengan 1 maka nilai QS-nya adalah 0, saat P sama dengan 2 maka nilai QS-nya adalah 5, dan saat P sama dengan 3 maka QS-nya adalah 12. Begitu juga seterusnya sehingga didapatkan titik 1,0, 2,5, dan 3,12. Titik-titik inilah yang akan dijadikan grafik seperti yang tertera pada layar, di mana konsumen surplusnya ditandai dengan arsiran vertikal, sedangkan produsen surplusnya ditandai dengan arsiran horizontal, di mana pada grafiknya ini titik E-nya adalah 2,5. Kemudian di contoh soal selanjutnya adalah mengenai
tambahan pendapatan dan pembentukan modal. Contoh soalnya adalah fungsi penjualan atau penerimaan marginal perusahaan perdagangan sejenis TV berbentuk MR sama dengan FQ sama dengan min 0,08 Q ditambah 20, di mana Q adalah kuantitas TV yang terjual dalam satuan unit dan MR adalah pendapatan marginal dalam satuan juta rupiah. Pertanyaannya, hitunglah tambahan atau kenaikan penjualan total bila kuantitas TV yang terjual meningkat dari 50 menjadi 100 unit. Penyelesaiannya, R sama dengan berapa? R sama dengan integral MRDQ dengan batas atas 100 dan batas bawah 50 sama dengan integral min 0,08 Q ditambah 20 DQ dengan batas atas 100 batas bawah 50 sama dengan min 0,08 dibagi 2 Q kuadrat ditambah 20 Q dengan batas atas 100 dan batas bawah 50 sama dengan min 0,04 Q kuadrat ditambah 20 Q dengan batas atas 100 dan batas bawah 50. Kemudian substitusikan nilai batas atas 100 dan batas bawah 50 seperti yang tertera pada layar sehingga didapatkan nilai dari tambahan penjualan totalnya adalah 700. Jadi tambahan penjualan totalnya sebesar 700 juta. Contoh soal lainnya mengenai tambahan pendapatan dan pembentukan modal adalah fungsi investasi bersih dinyatakan oleh I sama dengan FT sama dengan 400T pangkat 1/4, di mana I adalah investasi dalam miliar rupiah dan T adalah waktu dalam tahun. Tentukanlah A. Pembentukan modal dari akhir tahun pertama hingga akhir tahun kelima. B. Waktu yang diperlukan agar modal yang terbentuk sebesar 900 miliar. Penyelesaiannya, yang A, KT sama dengan berapa dari T sama dengan 1 sampai dengan T sama dengan 5. KT sama dengan integral IDT dengan batas atas 5 dan batas bawah 1 sama dengan integral 400T pangkat 1/4 DT dengan batas atas 5 dan batas bawah 1 yang menghasilkan 320T pangkat 5/4 dengan batas atas 5 dan batas bawah 1, yaitu bernilai 2072,544. Jadi pembentukan modal dari akhir tahun pertama hingga akhir tahun kelima sebesar 207,544 miliar. Yang B, KT sama dengan 900 miliar, T sama dengan 0 hingga T. Jadi T adalah penyelesaiannya KT sama dengan integral IDT dengan batas atas T dan batas bawah 0 sama dengan integral 400T pangkat 1/4 DT dengan batas atas T dan batas bawah 0. 900 sama dengan integral 400T pangkat 1/4 DT dengan batas atas T dan batas bawah 0. 900 sama dengan 320T pangkat 5/4 dengan batas atas T dan batas bawah 0. Substitusikan batas atas T dan batas bawah 0 seperti yang tertera pada layar sehingga didapatkan 900 sama dengan 320T pangkat 5/4. T pangkat 5/4 sama dengan 900 dibagi 320. T sama dengan 900 dibagi 320 pangkat 4/5 yaitu menghasilkan 2,287. Jadi, agar modal yang terbentuk sebesar 900 miliar, investasi yang dilakukan selama 2,3 tahun. Kesimpulannya, yang pertama, aplikasi integral dalam ekonomi dan bisnis dibagi menjadi dua subbab, yaitu aplikasi integral tak tentu dalam ekonomi dan bisnis, serta aplikasi integral tertentu dalam ekonomi dan bisnis. Yang kedua, aplikasi integral tak tentu dalam ekonomi dan bisnis dibagi menjadi 5 fungsi, yaitu fungsi penerimaan total, fungsi biaya total, fungsi konsumsi, fungsi tabungan, dan fungsi pembentukan modal. Yang ketiga, aplikasi integral tertentu dalam ekonomi dan bisnis dibagi menjadi 3, yaitu konsumen surplus, produsen surplus, serta tambahan pendapatan dan pembentukan modal. Sekian dari video presentasi kelompok 5 mengenai aplikasi integral dalam ekonomi dan bisnis. Terima kasih.